Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabar hari ini? Saya berharap Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat dan selalu untuk terus bersyukur. Mari sebelum kita bersama-sama dengan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pula Tuhan bahwa hari ini Tuhan Engkau berikan nafas kehidupan yang baru sehingga kami dapat meneruskan setiap kehidupan kami dan setiap proses kehidupan kami boleh Engkau senantiasa berkati. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Matius 19 ayat yang ke-23 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbagailah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu rencana Tuhan atas kehidupan kita sebagai manusia adalah agar kita mengalami sebuah keselamatan. Yaitu agar kita dapat bersatu dengan Tuhan dalam hidup yang abadi di dalam Bapa di surga. Dan ini yang menjadi sebuah janji dari Tuhan untuk kita manusia. Tetapi yang menjadi berat adalah ketika Tuhan telah menjanjikan keselamatan, manusia seringkali lupa, manusia seringkali ceroboh, manusia seringkali lalai. Sudah nikmat dengan kehidupannya, sudah nikmat dengan berkatnya, sudah nikmat dengan materinya, lupa agar akan keperluan rohani. Manusia sibuk mencari materi dan lupa untuk mencari kebutuhan rohani. Dan ini menjadi hambatan bagi kita di dalam kehidupan ini. Kita terus sibuk dengan dunia ini. Orang lain beli sepeda, kita beli sepeda. Orang lain beli ini, kita ikut beli ini. Karena apa? Kita nggak mau kalah dengan gengsi. Tapi coba kita refleksikan dan renungkan, kita pernah nggak sih iri kepada orang yang sering berdoa? Wah, Bapak itu rajin berdoa. Tapi justru yang lebih sering keluar dari mulut kita adalah, "Ih, sok alim banget sih Bapak itu, ih sok rajin banget sih." Hari kita malu ketika melihat orang tua yang lebih sering beribadah, sering berdoa. Bukan malah kita, "Ih, sok suci, ih sok ini." Jangan. Justru kita harus lebih tertarik untuk, "Oh iya, aku hari ini belum berdoa. Oh iya, aku hari ini belum membaca firman Tuhan. Oh iya, aku hari ini belum memuji nama Tuhan." Itu yang harus kita lakukan. Bukan mengejar gengsi atas kehidupan ini. Kita mengejar gengsi untuk kebutuhan sosialita, kebutuhan story, atau istilahnya itu status di WhatsApp.
jangan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah kebutuhan rohani agar kita dapat bertumbuh bersama Tuhan. Di ayat 23 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa Tuhan atau dalam bacaan kita berkata demikian? Karena di sini ingin mengibarkan bahwa ketika orang sudah cukup dengan kehidupannya, dengan materinya, lebih senang untuk bersenang-senang, lupa untuk berserah pada Tuhan. Tapi giliran nanti susah, Tuhan bantu hambamu ini, berikanlah berkat dan berkecukupan. Justru sini Tuhan ingin menegur kita sekalian, jangan sampai kita tertutup mata kita, terhalang mata kita akan gelap-gelip dunia ini yang menyenangkan, materi yang begitu menyenangkan. Betul, manusia membutuhkan materi, tapi lebih penting agar rohani kita dapat dipupuk dengan baik. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pengarang buku, banyak penulis buku yang terus menulis tentang sebuah bagaimana mencari kebahagiaan, bagaimana menemukan sukses, kebahagiaan, bagaimana cara dan sebagainya. Banyak buku yang menulis tentang bagaimana mencari kebahagiaan. Sebetulnya kebahagiaan kita seperti apa sih? Materi yang banyak, mobil yang banyak, atau apa? Kebahagiaan yang perlu kita cari adalah bagaimana kita betul-betul dapat menghidupi iman kita. Kita dapat memuji nama Tuhan setiap waktu, dalam keadaan apapun, baik itu senang, baik itu gembira, baik itu sakit, ataupun dalam keadaan duka. Harus kita tetap memuji nama Tuhan. Jangan sampai dalam sedetik pun kita lupa untuk memuji nama Tuhan. Di dalam tulisan Saint Agustinus, dirinya pernah berkata, "Jiwaku tidak akan pernah tenang sampai aku belum beristirahat di dalam Tuhan." Di dalam tulisan Saint Agustinus itu betul-betul ia ingin mengatakan bahwa aku tidak bisa tenang kalau aku belum dapat beristirahat dengan Tuhan. Maka dari itu di dalam bukunya dia berkata, aku lebih baik mencari kerajaan surga daripada mencari kerajaan duniawi. Karena hanya kerajaan surga yang dapat membawa kita ke dalam sebuah keabadian. Jangan sampai nantinya kita tidak dapat menerima sebuah kekekalan, keabadian bersama Tuhan. Biarlah dalam firman ini kita dapat ditumbuhkan iman kita, seraya kita terus mencari kebutuhan rohani kita, agar iman kita terus dipupuk, terus ditambah dengan hikmat-hikmat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman pada hari ini. Biarlah firman ini Tuhan tetap mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang mencari kerajaan surga, orang-orang yang mau mencari kebutuhan rohani, bukan materi. Biarlah Tuhan terus memupuk iman kami, agar iman kami betul-betul kuat di dalam nama-Mu. Dan Tuhan, pada hari ini kami hendak berdoa bagi setiap orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga orang-orang terkasih kami yang sedang sakit dapat menerima mukjizat yang betul-betul nyata, sehingga mereka dapat kembali tersenyum, dapat memeluk keluarga di dalam kehidupannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa sertai proses kehidupan kami, baik itu dalam pekerjaan, usaha, pertanian, perladang, peternakan, ataupun hal-hal lain Tuhan yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah kami Tuhan dapat menjadi penyalur berkat bagi sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang memberikan kami kehidupan baik. Amin. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.